Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yunita Pranutiwi dengan NIM 340. Di sini saya akan mengadakan FGD atau Focus Group Discussion untuk kelompok remaja putri usianya sekitar 19 sampai 22 tahun. Sebelumnya saya ingin izin merecord ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan berdiskusi tentang persepsi remaja terhadap konsumsi tablet FE atau tablet tambah darah. Untuk memulai fokus group discussion ini, kita perkenalan dulu ya. Untuk perkenalannya dimulai dari Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ika Rifumurtiani. Saya dari Poltekkes Kabupaten Semarang. Usia saya 21 tahun. Selanjutnya Asa Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinda Ajeng Kusuma Ayu dari Universitas Dian Nusantara, umur 21 tahun. Selanjutnya Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari Universitas Islam Indonesia. Umur saya 20 tahun. Selanjutnya Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Aulia, umur 20 tahun dari Universitas Islam Sultan Agung. Selanjutnya Ananda Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zastianisi, umurnya 21 tahun, dari Universitas Diponegoro. Salam kenal teman-teman. Selanjutnya Ellen. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua tentang anemia. Dari kalian ada yang tahu nggak anemia itu apa? Yang pertama, Ika dulu deh. Menurut saya anemia itu salah satu penyakit, yaitu penyakit yang dimana kadar sel darah merah dalam tubuh itu kurang dari normal. Boleh ke Ellen. Anemia itu kayak penyakit yang kekurangan darah gitu, jadi gampang. Selanjutnya ada untuk Ananda Azizah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut aku itu anemia itu jadi penyakit yang kekurangan sel darah merah. Jadi itu sel darah merahnya itu tidak berfungsi dengan baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya Zulfa. Simpel aja, menurut saya anemia itu kekurangan darah merah. Itu aja. Asarinda. Anemia itu tauku gimana kondisi seseorang kekurangan sel darah merah, jadi nggak berfungsi dengan baik gitu. Kalian udah tahu belum sih dari gejala-gejala anemia itu ada apa aja? Yang pertama boleh Ika. Kalau gejala anemia itu menurut saya jadi badan itu terasa lemas, lesu, jadi nggak bersemangat, terus pusing, sering kecapean. Selanjutnya Asa. Kayak pucat, habis itu detak jantung itu kayak cepat, habis itu kadang nyeri dada. Selanjutnya Ellen. Gejala kan? Gejala. Ya, kalau menurut aku gejala dari anemia itu sih bisa kayak pusing, terus kalau misal orang anemia itu kadang kalau duduk kelamaan atau jongkok kelamaan terus berdiri tuh kayak black out gitu.
pusing gitu deh. Menurut Ananda Azizah, gejala anemia itu apa? Jadi kalau menurut aku gejalanya itu yang pertama tubuhnya lemas, terus sering sakit kepala atau pusing, terus juga detak jantungnya itu juga nggak teratur, sama terus kalau misalnya terlihat pucat gitu. Terima kasih. Melisa itu tahu nggak sih gejala anemia itu apa aja? Gejala anemia mungkin pusing, terus mata berkunang-kunang, terus badan lemas-lemas. Selanjutnya Zulfa. Menurut Zulfa, gejala anemia itu apa aja? Gejala anemia itu bisa aja kecapean, pucat, terlihat pucat, tangan dan kaki terasa dingin, jantung berdetak cepat. Menurut kalian, kenapa sih remaja itu perlu minum tablet tambah darah? Yang pertama boleh dari Ika dulu. Itu bisa melihat dari kebutuhan dari si remaja tersebut, apakah dia membutuhkan atau tidak, karena kan memang ada yang mungkin dia kekurangan, tapi ada yang juga itu normal gitu. Jadi menurut kebutuhan masing-masing dari remaja tersebut aja. Kalau misal dirasa dia kurang atau dia mungkin ada gejala anemia atau apa, mungkin bisa mengkonsumsi. Tapi kalau dia normal atau menurut saya tidak perlu, karena memang karena sudah normal, jadi kalau minum pun menurut saya nggak ngaruh gitu loh, kayak sama aja. Terima kasih. Selanjutnya boleh dari Ellen dulu deh. Perlu untuk pencegahan ya, karena kayak cewek itu kan setiap bulan kan selalu menstruasi, ya makanya darah pun juga darah kotor kan juga keluar gitu loh. Jadi buat kebenaran aja sih menurutku. Selanjutnya Ananda Azizah. Jadi kalau misalnya perlu itu pasti perlu untuk orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya obat tambah darah, karena semua itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ada orang yang ketika minum obat itu malah jadi semakin pusing dan lain-lain, dan ada juga orang yang memang butuh obat untuk tambah darah. Jadi kayak gitu sesuai sama kebutuhan masing-masing sih. Kasih. Selanjutnya Asarinda. Kalau menurutku perlu enggaknya tergantung kebutuhan dia, tapi kayak lebih baik tuh digunakan, soalnya kan itu kan zat besi, jadi kayak nambah-nambah gizi ke diri sendiri kan juga baik, tapi ya itu tergantung kebutuhan dia juga sih, mau apa enggak gitu. Menurut kamu, kenapa remaja putri itu perlu minum tablet tambah darah? Biar punya stamina yang kuat kali ya, karena kalau lagi mens tuh biasanya bawahnya tuh lemes, males, magernya meningkat. Selanjutnya Zulfa. Menurut Zulfa itu kenapa kok remaja putri itu perlu minum tablet tambah darah? Menurutku karena remaja putri itu kan setiap bulannya menstruasi, jadi akan kehilangan banyak darah, maka remaja putri itu perlu minum tablet tambah darah supaya dapat mengganti darah yang sudah dikeluarkan pada saat menstruasi. Di kalian konsumsi tablet tambah darah apa enggak selama kalau kalian sedang menstruasi gitu? Dimulai dari Ellen. Sendiri sih nggak mengkonsumsi itu ya, apa tadi namanya? Tablet tambah darah. Karena kayak aku sendiri nggak doyan gitu loh, rasanya pun aneh aja sih. Selanjutnya Ika. Nggak pernah, ya kadang lemes tapi nggak minum obat. Kenapa kok nggak minum tablet tambah darah? Karena dulu kan pernah dapat waktu SMA, tapi kan karena saya itu ya kurang informasi, kurang edukasi, jadi ketika saya dapat obatnya itu nggak aku minum gitu. Ananda Azizah. Jadi kalau aku sendiri sih nggak konsumsi ya, karena emang
nggak terbiasa aja sama minum obat tambah darah itu. Juga waktu dulu sih pernah minum coba sekali, dan menurut aku baunya nggak enak banget, sama rasanya juga kayak aneh sih menurutku. Jadi setelah itu sih aku nggak pernah konsumsi kayak gitu sih. Selanjutnya Asarinda. Secara pribadi aku nggak pernah konsumsi kayak gitu karena pertama nggak suka obat, terus baunya juga nggak suka. Melisa itu kalau lagi menstruasi suka konsumsi tablet tambah darah apa enggak? Kalau aku lagi mens itu biasanya bukan tablet tambah darah sih, kayak tablet penghilang nyeri doang. Zulfa itu konsumsi tablet tambah darah apa enggak waktu menstruasi? Enggak sih, karena menstruasi saya tuh agak banyak ya. Jadi menurut saya kalau konsumsi tablet tambah darah lebih jadi tambah banyak gitu. Melisa nih, asupan makananmu itu gimana kalau lagi menstruasi? Oh, kalau lagi menstruasi itu biasanya makannya cenderung biasa aja. Cuman pola makanku itu meningkat malahan pada saat menstruasi. Oke, kalau untuk asupan makanan sih aku nggak ada pengkhususan sendiri ya. Jadi ya sama aja kayak biasanya gitu. Thank you. Jadi untuk makanan yang biasa saya konsumsi waktu menstruasi itu ya normal aja sih, seperti sayur, buah gitu. Mungkin cuma ya menghindari minum soda itu aja. Oke, jadi asupan aku saat menstruasi itu yang pertama aku makan sayur itu pasti ya, sayur, terus makan buah, tapi tidak selalu pas menstruasi itu aku makan buah. Yang terpenting itu aku menghindari es dan menghindari pedas. Menghindari es supaya menstruasinya tetap lancar, dan menghindari pedas supaya perutnya tidak sakit. Jadi kayak gitu. Kasih. Zulfa itu asupan makanannya kalau lagi menstruasi itu gimana? Asupan makanan yang dikonsumsinya? Sebenarnya sama aja sih kayak pas menstruasi gitu. Cuman kalau menstruasi tuh makannya jadi tambah lebih banyak sih. Terima kasih buat teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi tentang anemia pada remaja putri ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan pada saat melakukan diskusi ini. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih juga ya Mbak Sama-sama, Iwan. Mbak Iwan. Ya, makasih ya buat teman-teman semua. Saya akhiri diskusi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.